Ternyata di balik beternak ayam itu ada rahasia, ada keajaiban, dan ada pintu rezeki yang terbuka di sana. Sebagai peternak pemula, saya menjalani peternakan pemula khususnya ayam ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Ada cerita dan pengalaman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sesama peternak pemula, atau terutama buat teman-teman yang baru atau rencana baru mau mulai untuk mulai beternak ayam. Silakan simak terus video ini, semoga bermanfaat dan bisa berbagi pengalaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya sesama peternak pemula? Oke, kesempatan video kali ini saya ingin bercerita pengalaman awal mula saya beternak ayam, khususnya untuk jenis ayam yang saya ternak kali ini, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ayam Bangkok jenis Mangun, lalu ada ayam KUB atau Kampung Unggul Balikbangtan. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih ada 4 poin yang ingin saya ceritakan di sini sesuai pengalaman yang saya dapatkan selama beternak. Jadi ceritanya awal mula saya beternak ayam ini dari mulai jumlah ayam 3 ekor saja. Lalu pada saat itu ayamnya masih berusia 2 bulan. Karena saya sukanya itu beternak ayam mulai dari kecil ya. Jadi 3 ekor ayam, jumlah 3 ekor dari umur 2 bulan. Oke, ada 4 poin yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, untuk yang sudah menjalani beternak atau yang baru mau mulai, alangkah bagusnya kita perhatikan ada 4 poin. Yang pertama yaitu jenis ayam. Kemudian jenis ayam apa yang akan kita ternak ya. Dan kita sesuaikan dengan pasar atau market untuk penjualan nanti, atau tujuan dari jenis ayam yang kita pilih untuk dijual atau hanya sekedar hobi. Kemudian yang kedua yaitu perawatan ya. Perawatan, karena di situ akan ada banyak hal yang dan masalah yang akan kita dapatkan dalam dunia peternakan ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang beternak seperti saya untuk skala rumahan, itu lebih sedikit masalah yang kita dapatkan dibandingkan dengan yang skala besar ya, untuk tujuan langsung bisnis. Terutama yang jangan sampai kita lupakan yaitu perawatannya ya, biar tidak mendapatkan kerugian yang besar ya. Dan lanjut untuk poin yang ketiga adalah waktu. Bisa tidak ada nggak waktu yang bisa kita luangkan untuk merawat atau ya beternak ayam ini ya. Kalau kita sibuk di kantoran, pekerjaan kita, waktu yang luang sangat terbatas, tentunya ini sangat tidak mendukung ya. Nanti beternak ayam ini terbengkalai atau pekerjaan kita juga akan terganggu ya. Jadi selain itu juga kita harus tetap perhatikan masalah waktu luang ya. Nah kebetulan saya juga bekerja di kantor yang pekerjaannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat dan menyita banyak waktu, sehingga waktu luang saya cukup banyak untuk saya manfaatkan di dalam beternak ayam ini guys. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah penting adalah pakan, persediaan stok pakan kita ya. Jadi selain waktu, kita juga perhatikan masalah pakan ini ya. Minimal untuk mau mulai beternak ayam, persediaan stok pakan kita misalnya untuk 3 ekor ayam ya, minimal persediaannya untuk 1 minggu. Karena saya itu awal mulanya persediaan stok saya itu untuk pakan selama 1 minggu ya. Karena ini pakan menjadi hal yang sangat penting nanti, apalagi beternak ayam ini tentunya jangka panjang ya. Bisa tidak atau mampu nggak untuk menyediakan stok pakan selama kita menjalankan peternakan ayam ini. Oh ya, dan yang saya tambahkan 1 poin lagi yaitu kandang ayam ini juga jangan sampai kita kesampingkan ya.
Kita harus perhatikan masalah kesediaan kandang kita. Mungkin pada saat itu, pada awal mula saya beternak ayam, hanya berjumlah 3 ekor ayam, kandangnya hanya satu ya. Dan itu pun ayamnya saya umbar, karena di halaman saya pagar ya. Jadi untuk umbarannya hanya di dalam halaman, ya, tidak mengganggu halaman orang lain, apalagi rumah orang lain. Jadi sebelum beternak, alangkah bagusnya kita sediakan dulu untuk stok kandang, tergantung dari jumlah ayam kita ya. Kalau ayamnya langsung banyak, ya otomatis kandang yang kita sediakan harus besar. Dan itu pun kandang yang saya sediakan waktu itu, yang saya buat, itu hanya dari sisa-sisa bahan bangunan menjadi satu kandang ini ya. Kandang dari bambu, lalu sisa-sisa kayu saya manfaatkan untuk membuat kandang ini. Pelan-pelan setelah ayamnya mulai berkembang, lalu saya menambah jumlah kandang ya. Sampai saat ini kandang saya ada sekitar 5 sama tempat bertelur ya, 1. Ada yang sistem umbaran dan juga ada yang kandang model panggung seperti ini. Nah, di awal sudah saya jelaskan bahwa ada rahasia, ada keajaiban dan ada pintu rezeki yang terbuka. Itu benar-benar saya rasakan ya saat beternak ini, karena jujur saja untuk kelebihan dana ya, itu sangat jarang ya saya dapatkan. Hanya kebutuhan di rumah saja itu ya bisa dibilang terbatas. Namun setelah saya menjalani beternak ayam ini, ternyata ada saja rezeki, ada saja keajaiban ya, ada saja rahasia-rahasia yang saya dapatkan dan bisa digunakan ya, untuk saya sisihkan untuk persediaan stok pakan ayam kita ini. Oke, kenapa bisa begitu? Karena namanya kita beternak ini, ayam ini adalah makhluk hidup, jadi tentunya ada saja rahasia atau ada saja keajaiban yang kita dapatkan karena kita memelihara makhluk hidup. Jadi ada saja rezeki yang akan kita dapatkan di sana. Yang penting kuncinya adalah kita belajar beternak itu dengan sungguh-sungguh ya, merawat hewan ternak itu dengan baik ya, kita sayangi. Makanya saya singgung di awal tadi, yaitu masalah perawatan. Kalau memang benar-benar kita suka dengan hewan ternak ya, semoga pasti akan ada jalan ya, akan ada solusi, akan ada rezeki yang datang di sana, karena kita menghidupi makhluk hidup ciptaannya. Tentu saja ada saja pasti yang akan kalian dapatkan. Kuncinya adalah kita memang benar-benar menyayangi hewan yang kita ternak ini. Apalagi yang pengalaman saya dapatkan itu, atau yang saya jalani itu, dari jumlah 3 ekor ayam itu memang benar-benar saya rawat dengan baik ya. Mulai dari kandangnya saya bersihkan setiap minggu ya. Kalau sibuk biasanya 2 minggu sekali saya bersihkan. Kemudian ayamnya juga saya mandikan ya, karena memang rasa cinta saya di hewan ternak itu pelan-pelan mulai muncul ya, dari saat merawat dari jumlah yang sedikit. Dan sehingga dengan bertambahnya populasi ayam saya sudah mulai terbiasa ya untuk merawat ayam-ayam yang ada di kandang saya ini. Jadi intinya adalah dari rasa suka kita dulu ya, rasa cinta kita dulu, mencintai hewan ternak, kita rawat dengan baik ya, agar nanti terutama buat teman-teman yang baru mau mulai rencana beternak ini tidak mengalami stres ya kita karena akan banyak hal yang kita dapatkan, mulai dari kesehatan ayam, penyakit ayam, kemudian pakan dan kebersihan kandang. Itu akan sangat banyak menyita waktu. Kalau kita jalani dengan tidak sungguh-sungguh, tidak dengan cara yang baik ya, dan tidak mau belajar, itu nanti di sana kita akan mengalami kejenuhan, stres dan kepikiran ya, sehingga akan mengganggu aktivitas kita yang lainnya ya. Jadi sebelum mau mulai beternak, alangkah bagusnya teman-teman harus perhatikan beberapa hal yang ya, mungkin dari yang sudah menjalani beternak seperti saya ini peternak pemula, pasti juga
akan ada hal yang sama yang kalian dapatkan ya dalam dunia peternakan. Sehingga kalian harus perhatikan dengan baik ya. Kuncinya adalah kita cintai dulu hewan yang kita pelihara, karena pasti akan ada keajaiban atau akan ada pintu rezeki yang terbuka di sana ya, karena kita di sini memelihara makhluk hidup ya. Kalau kita cuek atau kalau kita tidak mau belajar dengan banyak hal, ya itu tadi resiko-resiko banyak yang akan kita dapatkan ya. Jadi untuk dalam kurun waktu 1 tahun ini, alhamdulillah populasi ayam saya terus bertambah. Sampai saat ini hampir sekitar 20-an lebih, hampir 30-an ekor ayam saya yang ada di kandang saya ini sebagai peternak pemula. Mungkin teman-teman bisa tiru hal-hal yang baik apa yang pengalaman saya sampaikan kali ini, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini seputar peternakan skala rumahan ya, mulai dari hal-hal kecil atau populasi yang kecil. Insya Allah pelan-pelan dengan rasa cinta kita, rasa sungguh-sungguh dalam beternak ini, mudah-mudahan rezeki saya dan rezeki teman-teman semuanya terbuka ya. Karena kalau kita serius, ini juga menjadi sumber penghasilan ya, sumber cuan kita dengan sistem yang kita bangun ya. Akan jika berjalan terus dengan baik, saya yakin akan membawa kita ke dalam kesuksesan dan bisa menambah penghasilan kita, menambah cuan untuk kebutuhan sehari-hari atau mengembangkan usaha peternakan kita ini menjadi lebih besar ya. Kalau ada yang ingin kalian ceritakan, ingin kalian bagikan pengalaman yang mirip atau agak unik ya dari apa yang saya dapatkan, pengalaman juga saya ini, mungkin bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Atau yang ingin bertanya, silakan kita sharing-sharing seputar peternakan skala rumahan ya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.